Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dari 10 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bakteri. Apa itu bakteri? Bakteri adalah merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibanding makhluk hidup yang lain. Bakteri hidup di darat, lautan, dan pada tempat-tempat yang ekstrim. Bakteri ada yang menguntungkan, tetapi ada pula yang merugikan. Bakteri adalah organisme uniseluler dan prokaryotik serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran pendek atau mikroskopis. Struktur bakteri. Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu satu, struktur dasar, dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. 2. Struktur tambahan, dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, meliputi kapsul, flagellum, pilus, fimbria, klorosom, vakuola, gas, dan endospora. Bentuk bakteri. 1. Bakteri kokus. Bakteri kokus terdiri dari A. Monokokus, yaitu berupa sel bakteri kokus tunggal. B. Diplococcus, yaitu 2 sel bakteri kokus berdempetan. C. Tetracoccus, yaitu 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 4. D. Sargina, yaitu 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kokus. E. Streptococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. F. Staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur. 2. Bakteri basil. A. Monobasil, yaitu berupa sel bakteri basil tunggal. B. Diplobasil, yaitu berupa 2 sel bakteri hasil berdempetan. C. Streptobasil, yaitu beberapa sel bakteri hasil berdempetan membentuk rantai. 3. Bakteri Spirilia. Terdiri dari A. Spirilia, yaitu berbentuk sel bergelombang. B. Spiroseta, yaitu bentuk sel seperti sekrup. C. Vibrio, yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan pada bakteri mempunyai arti perbanyakan sel dan peningkatan ukuran populasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakteri atau kondisi untuk pertumbuhan optimum adalah 1. Suhu, 2. Derajat keasaman atau pH, 3. Konsentrasi garam, 4. Sumber nutrisi, 5. Zat sisa metabolisme, 6. Zat kimia. Cara perkembangbiakan bakteri. Bakteri umumnya melakukan reproduksi atau perkembangbiak secara aksesual atau vegetatif atau tak kawin dengan membelah diri. Pembelahan sel pada bakteri adalah pembelahan biner, yaitu setiap sel membelah menjadi 2. Reproduksi bakteri secara seksual, yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Pertukaran materi genetik disebut rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA. 1. Transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja, dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lainnya. 2. Transduksi adalah pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantaraan organisme yang lain, yaitu bakteriofage atau virus bakteri. 3. Konjugasi adalah pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara 2 sel bakteri yang berdekatan. Umumnya terjadi pada bakteri gram negatif. Peranan bakteri. Bakteri yang menguntungkan adalah sebagai berikut. 1. Pembusukan, contohnya Escherichia coli. 2. Berperan dalam siklus nitrogen sebagai bakteri pengikat nitrogen, yaitu Rhizobium leguminosarum yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan dan Azotobacter chlorococcum. 3. Penyubur tanah, contohnya Nitrosococcus dan Nitrosomonas yang berperan dalam proses nitrifikasi menghasilkan ion nitrat yang dibutuhkan tanaman. 4. Pembuatan zat kimia, misalnya aseton dan butanol oleh Clostridium acetobutyllium. 5. Berperan dalam proses membusukkan sampah dan kotoran hewan sehingga menghasilkan energi alternatif metana berupa biogas, contohnya Methanobacterium. 6. Penelitian rekayasa genetika dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, dalam bidang kedokteran dihasilkan oleh obat-obatan dan produk kimia bermanfaat yang
disintetis oleh bakteri, misalnya enzim, vitamin, dan hormon. Bakteri yang memberikan sebagai berikut. 1. Pembusukan makanan, contohnya Clostridium botulinum. 2. Penyebab penyakit pada manusia, contohnya Mycobacterium tuberculosis. Penyebab penyakit TBC, Vibrio cholerae. Penyebab kolera atau muntaber, Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus, dan Mycobacterium leprae, penyebab penyakit lepra. 3. Penyebab penyakit pada hewan, contohnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks pada sapi. 4. Penyebab penyakit pada tanaman budidaya, contohnya Pseudomonas solanaceranum, penyebab penyakit pada tanaman tomat, lombok, terung, dan tembakau, serta Agrobacterium tumefaciens, penyebab tumor pada tumbuhan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.